Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang mulai. Jadi ada beberapa catatan menawi dalam lingkup qiraah bacaan dalam Al-Quran menika wonten 7 imam ingkang terkenal, ingkang sangatnya mutawatir, dan 7 imam atau disebut dengan qiraatus sab'ah atau qiraah sab'ah di Indonesia atau di kalangan kita itu umumnya menyebutnya qiraah sab'ah, tapi secara nahwunya menika ada maksud qiraatus sab'iyah ini, tapi kami mawon yang penting maksudnya macam itu. Qiraah sab'ah mengenai imam 7 yang bacaannya masyhur. Contohnya kata surat duha di bawah yang mas surat duha ya. Wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita masyhurnya membaca begitu, tapi yang imam yang mawas Quran ahad itu termasuk qiraah sab'ah. Boleh salah sebagian itu leres dan terwajib sangat yang sambung dengan Nabi. Nah, di antara 7 imam atau qiraah sab'ah menika termasuk Imam Al-Kisai, Imam Hamzah, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir. Itu imam-imam yang mempopulerkan atau yang mengajarkan qiraah sab'ah. Dan ini dalam pembukaan tafsir surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa amadana bi asma'ihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi 3 ayat pertama menunjukkan keagungan Allah menawi hadhihi suratu utawi ilah surah iku makiyatun, surat ingkang bangsa Makkah makiyah. Wa sababun nuzulika utawi sebab turune surat Yasin iku ana kufar sakmene wong kafir iku kaul padha ngucap sapa kafir inna Muhammadan sakmene kanjeng Nabi sakmene Muhammad lan dia kufar niku manggil jangkar inna Muhammadan sakmene Muhammad iku laisa ana sapa Muhammad iku binabiyyin melawan Nabi wala mursalin orang utusan. Balhuwa balik utawi Muhammad iku yatimu Abi Thalib, anak yatim Abi Thalib. Terus Yasin menika menurut beberapa riwayat itu kata yang mengartikan. Salah satunya Yasin menika termasuk asma Allah. Yang riwayat Malik Yasin menika adalah singkatan saking ya ayyuhal insan. Jadi kami kalau ya ayyuhan nas, ya-nya itu ya nida, ya sinnya itu singkatan saking insan. Jadi wahai manusia. Yang sing maknani Yasin itu termasuk julukan kami Nabi Muhammad. Yang ini yang populer. Makanya waktu sholawat ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salamullah ala Yasin Habibillah. Doa Rasulullah, doa itu juga termasuk julukan Nabi Muhammad, nama lain dari Muhammad. Kemudian Yasin Habibillah Muhammad. Terus banyak riwayat atau banyak tafsir yang menyebutkan macam-macam. Tetapi tafsir jalan yang lebih gampang Malik. Wallahu a'lamu bi muradihi. Terus alif lam mim hamim yasin doa. Kemudian kabaya Aisyah bapak sing ngoten itu dan tafsir jalan tafsir namun Wallahu a'lamu bi muradihi. Terus Gusti Allah ingkang langkung pirsa. Gusti Allah yang lebih tahu akan maksud dari ayat tersebut pun kami ada bahwa jadi bismillah dari Gusti Allah. Nah yang jelas Yasin ini merupakan ayat yang turunnya disebabkan karena tidak percayanya orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang utusan. Dan Sayyidina Muhammad dan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Tapi Muhammad itu anak yatimnya Abu Thalib.
Tapi memang hanya Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian ditinggal ibunya atau dia piatu. Nah, dia piatu oleh Abu Thalib. Nah, orang-orang kafir berkata begitu, kemudian turun surat Yasin menikah. Maksudnya Gusti Allah Daud surat Yasin menasab Al-Quranul Hakim. Maksudnya Al-Quran menikah diturunkan mulai dari Al-Fatihah ngantos 30 juz ngantos 14 surat. Itu dikarenakan di samping sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad dan juga sebagai penuntun kita sedaya ila yaumil qiyamah. Karena mukjizat itu ditinggali saking historis atau kondisi masyarakat. Setiap masa Nabi kalian Rasul, mereka ada Nabi dan Rasul ketika menghadapi masyarakat, menghadapi umatnya, nggak ada mukjizat yang berbilang disesuaikan kalian kondisi waktu itu. Ya, giliran kan Nabi Muhammad, kondisi orang Arab pada waktu itu senangannya siiran, syair-syair modern itu. Nah, akhirnya Gusti Allah menurunkan atau menyampaikan wahyu dari Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang menyebut turunnya Al-Quran. Itu sebagai tandingan daripada sila-sila orang Arab, dan mereka semua tidak ada yang mampu membuat ayat ataupun tulisan Arab yang serupa dengan Al-Quran dan menurut. Namun jika Yasin maupun pun harus dulu maksudnya Allah. Nah, di bawah di aja semua Yasin, Hamim, Kafaya, Aisyah, Rosim, ini kan di aja mau. Padahal kita semua juga tidak tahu maksudnya apa. Dan itulah istimewanya Al-Quran. Nah, jangan diteliti malik atau diambil pengertiannya yang paling masyhur, paling gampil Al-Quran yang dimiliki wahyu yang diturunkan Allah datang dari Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi pahala bagi yang membacanya. Dan sinten mawon ingkang maos Quran walaupun satu huruf satu ayat itu pahalanya sampun keluarga sama. Wonten riwayat mengatakan satu huruf dari Al-Quran ketika dibaca pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Misalnya alif lam mim sampun 3 huruf, berarti alif sedoso, lam sedoso, mim sedoso, alif lam tersebut 3 berbalikan. Karena dengan mau sakjos dengan mau tolong jus mungkin dan juga bulu itu. Dan itu keistimewaan. Walaupun kita tidak tahu artinya apa, nama malik tafsirnya yang nama semerap. Seperti mau muncul, mau pun jajarannya luar biasa. Nama malik sampai hafal, sampai tidak tafsir luar biasa. Itu menjadi petunjuk juga sekaligus menerang bagi umat manusia, lebih-lebih ketika nanti sudah pindah ke alam barzah. Itu istimewanya Al-Quran kita semua itu. Nah ini menurut Imam Tujuh baru, berarti Qur'an Hamzah Yasin berkasrah wal fathah. Imam Hamzah mau si harokatnya kasrah kali fathah dibalik. Wa Qur'an Kisai bil imalah. Imam Kisai mau si kali apa jenisnya dengan baca imalah. Katus Majriyah, Bismillahirrahmanirrahim. Bersahaya Kisai mau si ngotot tadi anak Yasin jadi maklano. Tapi sing masyhur wal baguna bil fathih. Terus sisi masyhur Yasin itu. Terus imam-imam yang lain membacanya Yasin. Nah, begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Nah, terus misalnya Maliki Yaumiddin itu ada yang maus Maliki Yaumiddin belumnya dibaca panjang. Yang ada yang maus Maliki Yaumiddin belumnya pendek. Yang ada yang maus Milku Yaumiddin, yang ada yang maus Malaku Yaumiddin dan seterusnya. Kuatnya sangat. Ini kalau ada kitab yang menerangkan macam-macam bacaan Maliki itu. Terus panjangan menawi nanti mengirim bacaan kok beda. Nah itu bisa saja imamnya itu memakai bacaan imam yang lain. Selain imam yang masuk itu menurut Imam Qasim. Nah rata-rata bisa memakai Imam Qasim. Yang penting ini kira apa mereka memang 7 imam itu sudah melalui pensortiran, namun disortir. Dan itu zaman awal-awal pengambilan Al-Quran itu kasih dipilih dari kali-kali Nabi. Siapa saja yang menghafalkan, terus ditulis, kemudian pada abad kedua Hijriah, ketiga Hijriah
namun banyak yang bisa, namun karena yang hafal, akhirnya kemudian di situ muncul beragam bacaan buah hasanat. Nah, akhirnya kemudian dipilah-pilah malih dan berulang bacaan mana saja yang pantas atau sangat yang mutawatir dan orangnya kapasitasnya memang mampu dalam segi ilmunya, alimnya, dalam segi amanahnya, dalam segi sikohnya, dalam segi yang itu buatan terkenal kadab atau buatan boroi bapak itu yang benar-benar alim. Akhirnya muncul lucu imam ini memang sudah melalui melalui kesepakatan, melalui mufakat ulama. Sebenarnya kita baca lagi. Jadi buat kakak ya dari Indonesia, maka insya Allah kita harus dapat atau tidak bersabar itu berkata. Nah, Rasul Malaysia dengan Yasin, sampun kebaiknya surat Yasin ditambah ayat kedua wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang agung, demi Al-Quran yang mulia. Jadi Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim. Dan ini Al-Quran mereka yang wonten wau kosam, wau sumpah itu berkata wal asri, wat dini, wal fajri, wat duha, dan sudah termasuk di wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka minal mursalin. Demi Al-Quran yang agung, innaka minal mursalin. Saat teman Nabi Muhammad, teman Muhammad itu yaitu utusan. Memang utus kalian dari Allah untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran agama Islam pada umat Arab atau masyarakat Arab pada waktu itu. Kajian wama jahabat wamalan barang budalan ilal maktab sokowo ilal maktabi maring pondokan atau maring panggianan wama barang ta'ala makan belajar al-ilma ilmu sepeman al-ilma ilmu dan mu'alimi sakit guru makanya payasiru mongko kaya apa dari sopo Muhammad ibu nabi yang nabi maka nama kono sopal baru wong kafir iku musyrina pada tetapi siapa kafir diingkari yang dalam ingkari. Jadi ngomong kafir ya namanya pun bukan percaya, namanya pun tertib, bukan senang setia apa dia, bukan senang itu diberi penjelasan apapun dia bukan narami, bukan nampi, tetap ingkar, tetap tidak percaya bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan warga mau menolak sebab Allah Gusti Allah kalau berbalik yang pemecah orang kafir anjala hari surah anjala menurunkan sebab Allah hari surah ta'in ikilah surat wa syahidan yang sebab Allah bila diri kelawan dari Allah al-jalili yang agung ala risalah diri yang atasnya keutusan dari Nabi menutup diri dan kenabiannya dari Nabi Muhammad maka di sebab Allah ya Muhammad Muhammad inna angkara satamani ingkar sopal ubar kafir risalah kakain keutusi sirah pada jauh-jauh mengko aja susah didalikan lawan membunuh ingkar wong kafir anak utawi insun itu asyadu yang saya insun inna kata teman panjangnya diulang dalam rosalin yakini saking golongan berutusan malam masyarakat memperlaksani orang berhadi surat ikhlas surat ikut dalatan menujukan masyarakat ikut dalatan menujukan masyarakat dan yang sejati ala risalah dia yang atas itu untuk jadi nabi pada cara orang masjid pernah saat temennya hadis surah Yasin itu surat jadi apa surat ikut Al-Quran jadi atau ikut Al-Quran dari arti Al-Quran sama kola bayar jauh bukan dengan Nabi Alaihissalam. Jadi mesti angka surat Al-Quran. Jika surat Yasin mereka menjadi Al-Quran. Ini Quran. Terus gak usah khawatir dari Muhammad. Awakmu gak usah susah. Aku sing bakal saya. Terus Allah langsung ana asyhadu innaka laminal mursalin. Tak namanya awak dulu dari Muhammad adalah termasuk golongannya para utusan golongannya para rasul tapi Gusti Allah sendiri yang membagi
melalui perantara malaikat Jibril.